siap, langsung ya record ya. Ayo Mike. Oke, teman-teman, balik lagi baru kita di podcast Millennial Morning Talks. Yoi, balik Hari ini lagi. kita akan ngomongin temanya soal apa, Pen? Soal menjadi yang preferable atau mencari yang preferable. Wih, oke, mantep banget. Kita juga hari ini ditemenin oleh teman kita ngomongin soal pasangan. Kalau dari cowok doang kan nggak ini ya, nggak enak lah. Kita harus dapat pandangan dari cewek juga soal pasangan. Nah, kita kedatangan teman kita namanya Ruth. Halo Ruth. Hai, hai teman-teman. Oke, Ruth. Nah, Oke, langsung aja ya. Kalau menurut Ruth itu ya. gimana? Menjadi apa mencari? Menjadi dulu baru mencari. Oh gitu. Kenapa tuh? Karena kalau misalkan kita belum memantaskan diri, nggak mungkin dapet yang bagus gitu loh. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena pasangan itu kayak cerminan dari kita. Iya nggak sih? Oh, kok nanya? Lah, kan jawab sendiri, nanya sendiri. Minta ini dong, minta opini. Oke. Ya, Ya. setuju sih. Kalau misalnya kita belum siap tapi dapet gimana tuh? Gimana tuh, Ben? Kalau menurut lu, Ben? Kalau menurut gue sih, ya ini sebenarnya gue udah pernah ngomongin juga sama teman gue, dan ya mencari atau menjadi itu bisa bukan jadi salah satu aja gitu, tapi ada urutannya gitu. Antara lu mau menjadi Hmm. dulu apa mencari dulu, atau mencari dulu apa Oh, yang menjadi. manapun nggak masalah. Yang manapun nggak masalah ya. Ya jadi nggak salah satu. Jadi itu urutan. Kalau menurut Coba kasih contoh. misalnya, gue mau mencari yang wawasannya luas. Nah, setelah gue dapat yang wawasannya luas, ternyata dia jauh lebih luas dari gue wawasannya. Ya udah gue jadi menjadi wawasan yang luas dulu gitu. Hmm. Jadi setelah mencari baru mendapat. Nah, kalau dibalik, gue pengen menjadi yang wawasannya luas. Nah, ini gue udah luas banget nih wawasannya. Nah, pas mau cari, itu kan pas mau cari kan, bilangnya pas mau cari berarti udah menjadi, tetap masih mencari gitu. Gitu, jadi kayak gimana menurut lo, Mek? Hmm. Iya, paham sih. Masuk akal sih. Berarti sebenarnya tergantung apa ya, situasi yang kita lagi hadapin sama yang orang lain itu lagi hadapin juga. Iya, Ya, tergantung. misalnya kita memang lagi butuh belajar, orang lainnya juga ya dikasih formulir berarti ya, emang tergantung banget. Iya. Oke, terus kalau menurut Ruth, kenapa sih? Kenapa nggak mencari sih kalau Ruth? Kan Kalau menurut aku, gimana pertanyaannya? Kenapa nggak nyari dulu, baru berubah gitu? Kalau menurut aku harus, karena kalau kita mencari dulu tuh, misalkan aku belum menjadi, skor aku menjadi manusia tuh cuma 5, paling enggak dapat pasangannya itu yang bagus-bagusnya paling skornya 6 7 gitu loh. Tapi kalau kita udah menjadi dulu, misalkan skor kita naik jadi 9 lah, paling enggak pasangan kita itu ya bisa 8 bisa 9. Kalau misalkan ternyata pasangan kita lebih rendah, kan kita maksudnya pasti orang improve dong tiap harinya. Jadi paling enggak kalau kita menjadi dulu, pasangan kita kualitasnya nggak rendah-rendah banget, tapi nggak. Nah, kalau mencari, nggak menutup kemungkinan kualitas pasangan kita tinggi juga dong. Iya, misalkan kita kita menjadi dulu kan biar pasangan kita tuh oh kualitasnya bagus juga gitu, Oh, ngerti nggak? iya, bisa. Oke. Ya, Kalau menjadi. misalnya kalau misalnya kita udah jadi, tapi kita dapat pasangannya yang nilainya misalnya 1 atau 2, itu gimana tuh? Itu kayaknya nggak mungkin deh, karena Oh, kita pasti nggak mau, ngerti nggak? Ya tapi Karena kan, terlalu beda sama kita. Pasti kalau Koko, misalkan Koko 10, ternyata Koko demennya sama yang 2 nih. Pasti
dalam perjalanannya tuh kok kayak kayaknya nggak klik deh omongannya, atau dari segi humor, segi wawasan, pasti itu tuh cari orang yang setara, paling nggak biar ngobrolnya tuh nyambung gitu. Kalau mencari dulu, jadi kita tahu dong indikatornya kita mau menjadi kayak apa. Gimana? Kalau misalnya kita mencari dulu, kita udah tahu nih, udah dapat nih mencari. Oh, ternyata dia nilainya 9, gue 2. Berarti gue udah tahu indikator buat 9 tuh kayak pasangan gue yang udah gue cari itu. Bisa Iya, juga kan? bisa, tapi kita kan harus improve biar di notice. Oke, di notice ya. Jadi, tapi kalau misalnya, tapi kalau menurut Ruth, itu menjadi atau mencari itu apa urutan atau kayak gimana? Apa bisa salah satu aja? Kita menjadi aja terus atau dapat gitu. Kita mencari aja atau dapat gitu. Kayak yang tadi lu bilang sih, kayaknya itu kayak depends on situation-nya ya. Jadi kayak bisa mencari dulu, bisa menjadi dulu, bisa tiba-tiba dapat terus baru menjadi gitu. Oh, tiba-tiba dapat, tapi berarti nggak mencari tapi tahu-tahu dapat gitu ya? Iya, lu pernah nggak sih kayak tiba-tiba ada yang deket aja? Pernah kan? Ya ada sih ya. Cuma nggak jadi. Kan? Itu tidak mencari kan, tiba-tiba nempel gitu kan. Iya, tahu-tahu kita mau menyimbangkan gitu ya baru ya. Hmm. Kalau Mike T gimana Mike T? Eh, kalau ngomong ada poin-poin, nah maksudnya coba deh, misalnya gue tanya ke lu Pen, menurut poin lu berapa? Menurut gua poinnya apa ya? Kalau misalnya digabung ya finansial segala macam ya gua 3 gua. Iya. Soalnya belum pantas Nah gitu. kalau oke, nah kalau lu Ruth ngelihat Apen berapa kira-kira? Sekenalnya aja. Aku ngejudge dia nih. Iya. Soalnya kan pasti kan persepsi orang beda-beda kan. Kalau aku, aduh nggak bisa ngejudge nih, soalnya aku nggak tahu dia kayak apa sih, Ardi kayak apa, ngerti nggak? Oh, iya. Kalau Oke. Kira-kiranya aku, dari tampang-tampangnya gitu kayak raba-raba gimana gitu. ini saya ngejudge tampang kamu nih. Enggak, bukan tampang sih maksudnya. Iya, overall. Nih, feeling aja feeling. Kayaknya mungkin ya, mungkin 6 karena kalau dilihat secara sekilas tuh kayaknya jago musik, ya Oh nggak? iya. Terus jago ngomong lah pasti, ya nggak sih? Ya menurut lu aja sih. Coba. Communication skill-nya lah lumayan, soft skill. Nah, Oh, ya iya. mungkin 6 ya. Kalau kayak gitu kan, ya kalau kayak gitu berarti yang harus dilakukan Adri harus menaikkan dirinya dong, atau gimana? Iya nggak? iya. Soalnya tadi Ardi bilang secara finansial belum stable kan. Oi. Tapi orang lain melihatnya udah oke gitu. Oke sih. Udah oke gitu ya. Dari apanya sih yang lihat oke? Harusnya ya dari overall aja gitu. Nggak, maksudnya gini loh, aku pengen ngomong, kadang mungkin kita nilai diri kita rendah, tapi orang lain ngelihatnya nggak Tinggi. serendah itu. Kan Nah di orang situ lain tuh yang kekurangan, karena kan orang lain nggak tahu kekurangan kita apa. Kita kan pasti tahu banget insecurity kita tuh apa. Jadi kita tuh kayak memandang rendah diri kita gitu loh. Ya nggak? nah maksud aku mungkin kita selama ini terlalu memandang rendah gitu ya kan, nggak harusnya ya sih. Ya sih, bener. Oke. Ya tapi ini sangat abstrak sekali ya. Jadi kan nggak terlalu tahu indikatornya apa gitu ya. Iya. Kayaknya emang pas ketemu yang sama-sama nyambung aja gitu. Jadi bukan sama-sama kita misalnya pas nih nilainya menurut gue segini, menurut si target segini gitu. Misalnya gue 3, menurut si target gue juga 3, berarti pas gitu. Iya. Paling gue cerita tadi boleh? Enggak. Ya jadi dulu waktu SMA gue pernah kayak mau deketin adik kelas. Ya terus kayak susah banget, setengah mati, kayak udah chat setiap hari, udah macam-macam lah, udah segala cara dilakukan.
tapi nggak dapat juga. Ya kalau kayak gitu berarti kan maksudnya mau kita berusaha sebagaimanapun kita udah menjadi diri yang sebaik-baiknya, orangnya merasa merasa apa ya, nggak cocok gitu, nggak sefrekuensi, nggak akan bisa juga. Jadi kalau misalnya tadi ngomong jadi yang preferable dulu, nggak masuk dong, nggak berhasil. Berarti emang menjadi preferable-nya itu pun nggak bisa preferable sembarangan gitu loh. Kayak misalnya nih, kayak misalnya ya, aku mau deketin Ruth misalnya, aku harus jadi orang preferable yang bagi si Ruth itu, bukan mau cewek banyak kan. Iya, betul. Kayak gitu pasti. Kayak gitu ya. Berarti Tapi susah sebenarnya. Tapi maksudnya tipe secara umum manusia cewek itu kayaknya sama deh, misalnya garis besarnya sama, tapi mungkin perintilannya kayak personality traits-nya yang baru beda gitu loh. Nah, berarti ya standar ya umumnya dulu gitu ya. Misalnya stabil jobnya gitu kan. Gitu. Terus ada punya rumah, punya mobil gitu kan. Kayaknya tergantung. Soalnya kalau setiap kita bertambah umur tuh pasti type kita tuh berbeda. Ngerasa nggak? coba masing-masing ngomong ininya apa, yang dicari dari pasangan apa, coba Pen. Dari gue ya. Kalau gue sih yang dari pasangan itu yang paling penting klik, nyambung, dan gue lebih milih umur di bawah gue daripada di atas gue gitu. Karena kalau di atas gue, dia suatu saat nanti akan nuntut nikah gitu. Kan akan cukup cepat kalau cewek kan. Ya, sedangkan gue belum segitunya gitu. Nah, ya paling itu aja sih yang dituntut ya. Antara dia enak diajak ngomong, peduli, sama umur di bawah gue, dan udah itu aja sih, paling paling itu 3 itu. Simple ya, nggak banyak mau. Yoi. Kalau Mike Coba dia apa? Ruth. Kalau Mike Waduh, dulu. apa ya, banyak nih. Yang kalau aku pertama agama dulu, agama. Terus ceweknya tuh mesti cewek yang dia mau belajar pokoknya. Jadi kayak setiap hari mau belajar hal baru. Dibilanginnya nggak susah lah, kan ada orang-orang yang dibilangin susah gitu, nggak mau paham. Ya orang-orang yang keras kepala gitu. Apa ya, sama jago masak. Buset, jago Jago masak. masak bisa lah. Soalnya menurut aku nggak bisa masak, jadi aku perlu punya pasangan yang bisa masak gitu, biar Gojek. hemat juga. Oh Iya, kalau iya. Gojek terus duitnya habis. Amazon kan murah. Iya juga. Itu sih kalau aku, yang mau belajar, mau dibentuk, gitulah. Nggak banyak juga, simpel orangnya. Nah, terus kalau Coba dari kita cewek. Ruth, dari cewek nih. Kalau gue pertama dia tuh harus interesting gitu loh di menjadi manusia. Maksudnya nggak yang gimana-gimana. Mungkin misalkan dia kalau gue sih ya, nggak semua mantan, maksudnya mantan aku tuh pasti bisa main gitar. Pokoknya aku suka banget orang yang bisa main gitar. Terus ya pasti seagama ya, Jung. Iya, Terus apa ya? Bingung deh. Ya lebih tua, lebih tinggi. Banyak nih. lebih Terus tinggi. pokoknya paling enggak dia tuh pintar. Maksudnya bukan pintar dalam pelajaran ya, paling enggak ada satu bidang yang dia tekuni banget secara dalam gitu loh, bukan yang dia bisa semuanya tapi semuanya rata-rata gitu loh. Aku lebih prefer dia orang yang menekuni satu bidang tapi sangat dalam. Gitu. Abang-abang tambal ban suka dong, Ren. Gimana? Yoi, dia kan dalam banget tuh, tambal ban semuanya. Woi, gila. Ya gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau jadi bosnya Iya, sih nggak iya, iya. apa-apa. Paham. Iya, maksudnya kelihatan antara cewek dan cowok beda banget tuh. Kayak cowok lebih simpel ya. Iya juga ya. Tapi dulu aku juga gitu kok, simpel. Maksudnya kayak asal ngobrolnya klik, oke. Tapi ternyata pas dijalanin, eh, pokoknya waktu dijalanin tuh ternyata ekonominya tidak stable tuh nggak enak pacarannya.
Ya, paham. Misalnya kita mau jalan, ternyata aku nggak punya uang nih, tapi dia gengsi kalau gue bayarin gitu. Iya, paham Jadi banget. ya kayak gitu. Udah sih gitu aja tipenya. Oke. Jadi gimana nih, Mac? Tadi mau tanya-tanya terus ada yang mau disimpulkan dari setelah bertanya tipe-tipe? Oh, iya, kesimpulannya kalau dari itu ya kayaknya apa preferable kan preferable orang itu bisa apa ya kita kita nggak apa ya kita bingung juga kita mau jadi yang preferable bagi orang itu tapi kan kita nggak tahu preferable dia kayak gimana berarti Ah, emang itu sebelum part sebelum hmm, sebelum jadi preferable sebenarnya kenalan dulu jadi sebelum preferable atau jadi yang cari yang apa sesuai kita mau kita harus kenalan dulu sebenarnya baru lah udah kenalan menyesuaikan sama orang tersebut. Atau mungkin preferable-nya itu tergantung standar yang umum lah. Misalnya sebagai cowok gitu preferable-nya buat umumnya adalah cowok itu finansialnya cukup stabil gitu. Hmm, Itu dulu gitu. ya, Baru nanti ya itu kayaknya emang harus. gitu. Jadi kayak yang umum dulu. Misalnya kalau cewek preferable-nya apa? Apa ya misalnya yang umum? Umum buat cewek itu apa? Ini coba dasar-dasar apa ya yang harus dimiliki lah. Apa? Apa? Enggak ya? Bisa make up perlu nggak sih? oh bisa apa? Bisa make up perlu nggak? Siapa yang bisa makeup cowoknya? Maksudnya cewek. Maksudnya preferable buat cewek kan kalau cowok kan finansialnya stabil. Itu yang umum gitu. Oh Cowok iya mah iya, iya. yang penting stabil gitu. Kalau cewek apa nih preferable? Yang umumnya. Apa nih? Berarti nanyanya ke cowok berarti harusnya ya. Kan cowok yang nilai kan. Iya juga ya. Jadi diam-diam aja, jadi Ya, nunggu iya. siapa yang jawab. Coba kalau menurut gua eh, cewek minimal apa ya? Oh, suportif Hmm, kali ya. Suportif kepada cowoknya gitu kali. Gimana? iya kayaknya perlu deh. Itu umum ya, suportif gitu ya. Umum. Kalau dulu gue apa kata-kata tuh kayak cewek tuh harus bisa jadi ibu dari anak-anakku gitu kayak. Jadi harus jadi seorang ibu yang penyayang gitu maksudnya kalau kalau cewek tapi dia nggak bisa ngurus anak kayaknya susah juga kalau menurut gue. Misalnya ceweknya tuh dapat yang wanita karir gitu. Lu nggak mau. Iya, bukan nggak mau maksud gue kayaknya untuk standar kayaknya agak susah apa nggak sesuai general orang rumah gitu. Tapi kalau general bahas-bahas gini kan mesti survei sih, nggak bisa cuma 2 orang sih. Soalnya general Iya iya. sih. Ya Ini kalau dia menurut gue sih ya kalau menurut gue wanita karir ya kalau gue nggak cocok sih. Nah, berarti balik lagi ke diri sendiri dong. Jadi kayak umum itu agak gimana gitu ya. Iya, susah. sebenarnya ada dua tipe cewek tau di dunia ini. Maksudnya dua tipe ini. Ya tipe pertama tuh yang wanita karir. Tapi nggak, kalau kalian menikahi wanita karir tuh nggak mungkin banget rumah tuh bakal keurus banget, ngerti nggak? Tapi kan berarti kalau menikahi wanita karir tuh finansial kalian tuh kayak dibantu gitu loh. Bahkan bisa lebih banyak ya. Kalau kalian maunya yang kayak ibu rumah tangga, ya berarti kalian harus kerja sendiri. Kalian nggak bisa menuntut apapun dari istri selain menjaga rumah gitu. Dan kalian pasti harus kasih duit yang lebih buat istrinya. Karena dia tidak berpenghasilan, ngerti nggak? Iya Oke. gitu. Paham. Ada plus minusnya sih. Kenapa nggak mau punya wanita karir? Ayo. Padahal kalau menurut aku di dunia yang sekarang, kalau nggak tajir banget nggak bisa nikah sama ibu rumah biasa. Iya sih. Setuju. Eh Jadi berubah nih. Tadi barusan nggak mau wanita karir.
terus jadi mau gitu kalau oh, gimana? Mungkin mungkin nggak yang karir oriented banget apa ya? Ya mungkin jualan di all shop lah atau nggak yang full time gitu loh. Freelancer lah. Bingung juga sih. Ya freelance. Ya sebenarnya nggak Kalau tahu juga sih, belum mikirin ke situ. Hah? kalau Ardi, Kenapa? wanita karir atau ibu rumah tangga? Wanita karir juga cukup membantu sih. Cuman namanya anak tuh harus ada yang ngurus ya. Tapi kayaknya gua itu termasuk, kan gua Ada kompos, suster. gua musik, dan gua kebanyakan di rumah kerjanya. Gue juga bisa sambil-sambil menjadi bapak rumah tangga juga. Jadi wanita karir juga bisa sih sebenarnya sih. Iya sih, bisa gitu sih. Jadi lumayan kan, ada pemasukan dari cewek gue gitu kan. Gue kan nunggu job doang. Oh, gitu. Oh, Kebalik ya. iya bisa kebalik juga sih. Ya nggak apa sih kalau misalkan emang dealnya seperti itu. Iya, paling gitu sih. Cuma kalau nggak klik ya wanita karir ya. Gue ya nggak tahu ya. Lebih kemungkinan untuk selingkuh tuh wanita karir nggak sih? Tapi nggak juga sih ya. Waduh, kenapa kan banyak orang? Iyalah. Karakter itu karakter. Ya soalnya kan kebanyakan di ini kan, kebanyakan di apa namanya? Di luar dan lebih Di banyak. luar. Tapi bisa kebalik juga sih. Kalau misalnya dapet yang ibu rumah tangga, cowoknya jarang di rumah, terus jadi sugar mommy gitu. Wow. Kan jadi Bisa kayak, dia di rumah main Tinder. yoi, Waduh, waduh. dapat berondong gitu kan kayak bisa aja gitu. Ya, jadi sebenarnya ada Ya, plus. kayaknya bisa dihindari perselingkuhan dari cara bagi waktu ya. Woi, bagi waktu ya. Bagi waktu. Jadi prioritas, kita kemarin pernah ngomongin yang tentang prioritas. Jadi prioritasnya bisa masuk juga ke pasangan gitu ya. Prioritas Iya. waktunya gimana nih buat pasangan biar dia nggak kabur gitu. Wah, biar nggak kabur, coy. Udah kayak binatang. Waduh, Ya, tapi santai kali. kalau balik lagi, ya. Santai. Bercanda. Lanjut, lanjut. Tapi kalau balik lagi ke topik kita yang preferable atau eh, preferable atau Menjadi, nyari yang kita prefer. Nah kalau dari pengalaman hidup selama ini sih, gue merasa kalau kita jadi yang preferable akan lebih gampang sih. Maksudnya kalau kita nyari-nyari terus tuh kemungkinan dapat yang kita sesuai yang kita mau tuh susah lah. Maksudnya dari 10 ke doang kan yang kayak gitu. Belum tentu satunya mau kan sama kita. Bener. Iya. Jadi kalau misalnya kita jadi standar yang diinginkan orang-orang ya gampang sih. Misalnya kayak kenalan dari 10 orang kan, nah 10-10 misalnya mau nih. Ya tinggal kita pilih aja yang mana nih yang gue prefer gitu. weh. 10-10-nya mau. Gil. Iya. Iya. Gitu Jadi sih. berarti Secara kalau teori. Iya. kan misalnya nih, misalnya gue mau deketin Ruth gitu ya. Nah, si Ruth ini juga menjadi yang preferable. Gue juga menjadi gitu. Jadi carinya kapan? Kalau gimana? Ya nggak Juga. apa-apa sih. Kalau kamu udah mencapai goals kamu pasti mencari nggak sih? Iya. Oh, jadi Iya nggak? tergantung siapa cepat duluan gitu ya. Apa sama-sama bareng udah nyampe goals gitu, baru sama-sama cari, baru ketemu gitu kan. Swing gitu. Aduh, Berarti mikir emang juga. jalan barengan kan? Nggak bisa siapa apa? Nggak bisa apa dulu gitu. Kayaknya emang jalan barengan deh. Jadi kita masing-masing dulu untuk menjadi yang preferable. Terus pas Sambil sudah nyari. nah kan tiap orang kan beda-beda ya goalsnya. Nyampainya satu yang lebih telat, satu lebih dulu gitu. Jadi tergantung hoki-hokian gitu ya, jodoh-jodohan gitu ya. Kalau Atau, berjodoh pasti bertemu. oi, Soalnya kalau kita belum jadi pasangan yang preferable, pasti dalam berpacaran tuh saling menuntut tahu. Kita aja di diri kita sendiri tuh selalu menuntut untuk improve, apalagi ke orang lain. Gitu kalau menurut gue. berarti kalau udah menjadi, lu nggak bakal nuntut pasangan lo.
tetap dituntut, tapi Oh, lebih dikit. halo. Lebih dikit. Karena kalau menurut pengalaman gue ya, dulu tuh pacar gue tuh dulu adik kelas beda 1 tahun. Berarti otomatis dia lebih muda, lebih apa ya, lebih bocah lah. Terus duitnya lebih nggak ada nih daripada gue, iya kan? Soalnya kan Iya. gue tuh udah mulai freelance gitu. Oh dia kan masih kayak, aku anak SMA gitu. Dulu. Ah, anak Terus SMA. nggak, gue tuh pacaran dari SMA terus sampai kuliah. Nah, gitu. Terus habis itu ternyata di pertengahan jalan, mungkin karena gue lebih dulu ke kota ya, jadi gue tuh pandangan tuh lebih kayak, oh jadi gini gitu. Nah gue tuh bilang ke pacar gue kayak pacaran tuh gini. Terus habis itu ternyata nggak bisa connect nih. Terus gue tuh kayak mencoba, ya udah deh, gue menerima apa adanya, tidak usah menuntut. Tapi ternyata nggak bisa, karena berarti tiap hari tuh kita harus deal with it gitu, ngerti nggak sih? Kayak kita tuh harus kayak Ngerti. tahan gitu. Capek sendiri ya. Ya, terus kan pasangan gue juga capek dong, kayak dia tuh nggak bisa catch up gitu loh, ngerti nggak? Hmm. Oh iya. Catch up. Cari yang setara berarti ya. Iya, karena kalau enggak kayaknya susah deh. Kalau enggak cinta-cinta banget mah ya kayak makan hati lah tiap hari. Lagian kalau cinta itu juga ada batasnya nggak sih? Jadi nggak bisa seterusnya cinta-cinta banget gitu kayak. Ya, karena Paling 3 bulan. waduh, bentar Oh. banget. Mungkin kalau bagi gue tuh kayak bukan pacaran kemarin kayak 3 mau ke 4 tahun. Kayak cinta-cintanya 1,5 tahun pertama lah. Kayak gue kayak buta banget kayak, Kak aku nggak ada uang, oke aku yang kesana kayak gitu. Gue kan LDR kan, itu kayak misalkan eh gue mau kesini yuk, terus katanya gue nggak ada duit nih, gue nggak ada waktu, gue masih ngerjain UN dulu UN, terus gue deh kita mainnya di rumah aja gitu, ngerti gak? Jadi, Itu tapi pas pas udah hampir ke 2 tahun, ke 3 tahun nih kita kayak banyak kayak gue tuh selalu menuntut dan dia selalu gak bisa, jadi kayak gimana ya, salah juga sih kayaknya, cuma ya udahlah. Nah, jadi topik ini agak abstrak juga sih ya kalau mau disimpulkan ya. Soalnya Maaf kan ya. iya. masing-masing yang Tapi beda. eh kalau misalnya kita, tapi orang itu juga bisa mengimbangi, nggak masalah dong. kan kalau menurut gue menuntut dalam pacaran dalam berhubungan itu baik, misalnya asal nggak maksa-maksa banget ya, beberapa sifat yang emang nggak bisa diikuti. Cuma kalau menurut gue cinta itu nggak bisa menerima apa adanya gitu loh. Hmm. Pasti Kalau kalian apa? tuh mengharapkan pasangan kalian tuh catch up dengan kalian, ngerti nggak? Iya. Iya. Kerasa sih. Oke. Jadi kesimpulan sih ya. Tapi Kesimpulan nih, udah. agak susah ya buat kesimpulan ya. Iya ya. Terus. Eh, Terus. Ya preferable atau menjadi atau mencari, dan kita ya apa ya? Kesimpulannya apa? Jadi kok Ya, pasti. makin abstrak aja gitu ya. Kayak Ya kalau bisa dikasih statement mungkin, kalau pertanyaannya mencari atau jadi yang preferable, kembali lagi ke diri kita sendiri, udah di tahap yang mana gitu. Kayaknya kalau kita memang mau jadi serius, maksudnya kita mau pacaran yang serius, kita mesti jadi yang preferable dulu. Tapi kalau kita cuma masih belajar, masih main-main, kayaknya memang mencari dulu nggak masalah gitu. Karena bukan tujuan kita kan bukan yang harus tahan lama, maksudnya gimana bahasanya ya? lama. Buat menemani kebosanan kali kalau Iya kan? Iya. Jadi nggak ada yang salah antara preferable atau mencari dulu, maksudnya dua-duanya benar. Cuma tinggal tergantung kita sama orang yang kita cari itu sih. Karena
Kan ada orang-orang juga yang nggak penting preferable, yang penting punya pacar aja kan juga nggak masalah. Oke, jadi mencari, ya. Jadi ya tergantung orang berarti ya. Iya, tergantung orang sih. Cuma gue ini ya apa? Selama gue tanya-tanya tuh paling banyak tuh yang bilang menjadi dulu daripada mencari. Mencari tuh cepatnya cuma segelintir doang. Hmm, Apa itu iya, sudah berarti kalau menurut gue orang yang mencari itu yang orang yang kalau mau berubah tuh perlu ditendang dulu kayaknya. Harusnya kan orang beda-beda lah belajarnya. Ada yang dia nggak diapa-apain, dia bisa belajar sendiri. Ada juga orang yang mesti dibentak dulu baru belajar gitu. Ya mungkin kasusnya lebih ke karakter masing-masing. Ya, nggak sih? jadi dia butuhnya mencari dulu biar dia terpicu gitu. Tuh. Iya, bener-bener. Mungkin ya, mungkin. Oke, Menurut oke. gue semuanya itu harus menjadi dulu. Soalnya kalau kalian nggak punya sifat-sifat sebagai teman, kalian pasti nggak punya teman. Kayak kalian pasti pernah menemukan orang yang kayak dikucilkan dalam pertemanan karena dia nggak preferable menjadi teman, makanya dia nggak punya Eh, teman. Gitu loh. Oke, Nanti setuju sih. kalau Iya, kalian iya. kebetulan dapat pacar ya berarti emang nggak sengaja klik aja, mungkin levelnya sama atau punya sense humor yang sama, makanya kalian klik dan mau grow together ya nggak apa-apa. Ya, atau lagi ya atau Iya. situasinya sama-sama kesepian gitu kan. Jadi klik gitu kan. Nah, Mhm. nah itu biasanya sering terjadi. Daripada Ya, bosen kita ya. Ya, pacaran. itu kan gunanya Tinder itu. Ya sih berarti Iya. preferable menjadi atau mencari itu tergantung persepsi kita mau pakai yang mana gitu. Cuma kalau mencari dulu ya dari 3 orang ini ya gue pada menjadi semua ya nggak ada yang mencari gitu ya. Gue juga menjadi sih gue. Iya. Siapa mencari? Ya berarti ini kurang valid sih harusnya ada yang mencari satu lagi. Ya udah. Oke, itu aja sih ya. Aja ada apa tambahan? Udah paling habis. Udah lama juga sih ini udah 4. Oke. Oke, lama banget. Oh iya. Udah. Thank you teman-teman mendengarkan podcast kita yang berikutnya. Bye Ya, bye. sampai jumpa.